Halo, selamat datang di presentasi untuk pertemuan keempat dalam mata kuliah manajemen pemasaran bersama dengan kelompok 1. Saya mewakili teman-teman saya, yaitu Nurulita Wahyu Kartika dan teman-teman saya Muhammad Arnold Rucidewa Brata, Seva Nabila Pratiwi, dan Daniel Indrawan Priyandana akan menjelaskan tentang bab pertemuan keempat, yaitu analisis pasar konsumen, pasar bisnis, dan pasar pemerintahan. Nah, bab yang akan kita bahas kali ini yaitu mulai dari pasar konsumen yang pertama, yang kedua ada pasar bisnis, yang ketiga ada pasar lembaga, dan yang keempat ada pasar pemerintahan. Nah, bahasan yang pertama yaitu analisis pasar konsumen. Jadi tujuan pemasaran itu untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan sasaran dengan cara yang lebih baik daripada pesaing. Oleh karena itu, analisis pasar konsumen itu dibutuhkan untuk dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, sehingga produk yang kita jual telah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, apa sih yang mempengaruhi perilaku konsumen? Kita sebelumnya akan bahas dulu perilaku konsumen itu apa. Jadi perilaku konsumen itu merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, atau ide pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Pemasar dapat memahami secara penuh teori dan realitas perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen sendiri dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, diantaranya faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi. Kita bahas dulu mulai dari yang faktor budaya. Jadi, kelas budaya, subbudaya, dan sosial itu sangat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Setiap budaya itu terdiri dari beberapa subbudaya atau subculture yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk anggota mereka. Subbudaya meliputi kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. Ketika subbudaya tumbuh besar dan cukup kaya, perusahaan sering merancang program pemasaran khusus untuk melayani mereka. Nah, pemasaran multikultural itu tumbuh dari riset pemasaran yang teliti yang mengungkapkan bahwa ceruk etnik dan demografis yang berbeda tidak selalu memberi respon positif terhadap iklan pasar massal. Dalam tahun-tahun belakang, banyak perusahaan yang telah mengambil keuntungan dari strategi pemasaran multibudaya yang dipikirkan dengan baik. Nah, meskipun demikian, ketika banyak negara yang semakin beragam budayanya, banyak kampanye pemasaran yang membidik target budaya tertentu dapat menyebar dan berpengaruh positif terhadap kelompok budaya lain. Dan hampir seluruh kelompok manusia itu mengalami stratifikasi sosial. Seringkali dalam bentuk kelas sosial, divisi yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat tersusun secara hierarki dan mempunyai anggota yang berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Lalu yang kedua ada faktor sosial. Nah, dalam faktor sosial itu terdapat beberapa kelompok yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Mulai dari kelompok yang pertama yaitu kelompok referensi. Jadi kelompok referensi itu adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Kelompok yang mempunyai pengaruh langsung disebut kelompok keanggotaan. Dan beberapa dari kelompok ini merupakan kelompok primer, dengan siapa seseorang berinteraksi dengan apa adanya secara terus-menerus dan tidak resmi. Seperti misalnya ke keluarga, teman, tetangga, dan juga rekan kerja. Masyarakat menjadi kelompok sekundernya, seperti agama, profesional, dan kelompok persatuan perdagangan yang cenderung lebih resmi dan memerlukan interaksi yang kurang berkelanjutan. Nah,
Jika pengaruh kelompok referensinya kuat, maka pemasar harus menentukan cara menjangkau dan mempengaruhi pemimpin opini kelompok. Sebelumnya, pemimpin opini ini adalah orang yang menawarkan nasihat atau informasi informal tentang produk atau kategori produk tertentu. Nah, lalu untuk yang pengaruh perilaku konsumen yang kedua itu dipengaruhi oleh keluarga. Nah, jadi keluarga orientasi itu terdiri dari orang tua dan saudara kandung. Dari orang tua, seseorang mendapatkan orientasi terhadap agama, politik dan ekonomi serta rasa ambisi pribadi, harga diri dan cinta. Bahkan jika pembeli tidak lagi banyak berinteraksi dengan orang tua mereka, pengaruh orang tua terhadap perilaku mereka bisa sangat besar. Lalu pengaruh yang lebih langsung terhadap perilaku pembelian setiap hari adalah keluarga prokreasi, yaitu pasangan dan anak-anak. Nah, dulu di Amerika Serikat, keterlibatan suami istri dalam pembelian sangat beragam berdasarkan kategori produk. Istri biasanya bertindak sebagai agen pembelian utama keluarga, terutama untuk makanan, kebutuhan sehari-hari, dan barang pakaian pokok. Sekarang, peran pembelian tradisional itu telah berubah, dan pemasar harus bijaksana melihat pria dan wanita sebagai sasaran yang setara. Untuk produk dan jasa yang mahal seperti mobil, liburan, atau perumahan, sebagian besar suami istri terlibat dalam pengambilan keputusan bersama. Nah, lalu pengaruh selanjutnya yaitu dari peran dan status. Orang berpartisipasi dalam banyak kelompok, keluarga, klub organisasi. Kelompok sering menjadi sumber informasi penting dan membantu mendefinisikan norma perilaku. Kita dapat mendefinisikan posisi seseorang dalam tiap kelompok di mana ia menjadi anggota berdasarkan peran dan status. Peran terdiri dari kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan seseorang. Setiap peran menyandang status. Misalnya, wakil presiden senior pemasaran statusnya lebih tinggi dibandingkan manajer penjualan, dan manajer penjualan statusnya lebih tinggi daripada staf kantor. Orang memilih produk yang mencerminkan dan mengkomunikasikan peran mereka serta status aktual atau status yang diinginkan dalam masyarakat. Pemasar harus menyadari potensi simbol status dari produk dan merek. Lalu selanjutnya ada faktor pribadi. Nah, keputusan pembeli itu juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor pribadi itu meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Karena banyak dari karakteristik ini yang mempunyai dampak yang sangat langsung terhadap perilaku konsumen. Penting bagi pemasar untuk mengikuti mereka secara seksama. Konsumsi itu juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga dan jumlah, usia, serta jenis kelamin orang dalam rumah tangga pada satu waktu tertentu. Rumah tangga Amerika Serikat semakin terfragmentasi. Keluarga tradisional yang terdiri dari 4 orang, yaitu suami, istri, dan 2 anak, menduduki persentase total rumah tangga yang jauh lebih kecil dari sebelumnya. Selain itu, tahap siklus hidup psikologis bisa menjadi masalah. Orang dewasa mengalami perjalanan atau transformasi tertentu sepanjang hidupnya, tetapi perilaku yang diperlihatkan seseorang ketika mereka melalui perjalanan ini, misalnya menjadi orang tua, tidak selalu tetap dan berubah sepanjang waktu. Nah, pemasar itu juga harus memperhitungkan kejadian atau transisi hidup yang penting. Misalnya pernikahan, kelahiran, sakit, pindah tempat, perceraian, perubahan karir, dan menjadi janda akan memunculkan kebutuhan baru. Kejadian ini seharusnya memberi peringatan kepada penyedia jasa, bank, pengacara, serta konsultan pernikahan, pekerjaan, dan duka cita atas tawaran bantuan yang dapat mereka berikan. Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsi. Pekerja kerah biru akan membeli baju kerja, sepatu kerja, dan kotak makan. Presiden perusahaan akan membeli jas,
perjalanan udara, dan keanggotaan country club. Pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka, dan bahkan mengantarkan produk khusus untuk kelompok pekerjaan tertentu. Misalnya, perusahaan piranti lunak komputer merancang beragam produk untuk manajer merek, insinyur, pengacara, dan dokter. Nah, pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi. Misalnya, penghasilan yang dapat dibelanjakan itu ada tingkat stabilitas dan pola waktu. Dan juga tabungan dan aset itu termasuk presentase aset liquid, utang, kekuatan pinjaman, dan sikap terhadap pengeluaran dan tabungan. Selanjutnya, kepribadian itu juga dapat menjadi variabel yang berguna dalam menganalisis pilihan merek konsumen. Idenya bahwa merek juga mempunyai kepribadian dan konsumen mungkin memilih merek yang kepribadiannya sesuai dengan mereka. Nah, dalam buku Kotler dan Keller untuk manajemen pemasaran, itu mereka mendefinisikan kepribadian merek atau brand personality sebagai bauran tertentu dari sifat manusia yang dapat kita kaitkan pada merek tertentu. Misalnya, Jennifer Acker dari Stanford meriset kepribadian merek dan mengidentifikasi sifat-sifat berikut. Yang pertama ada ketulusan atau sincerity. Itu maksudnya kriterianya yaitu membumi, jujur, sehat, dan ceria. Yang kedua ada kegembiraan atau excitement, yang dimana kriteria tersebut yaitu berani, bersemangat, imajinatif, dan modern. Yang ketiga ada kompetensi atau competence, yaitu dapat diandalkan, cerdik, dan sukses. Yang keempat ada kesempurnaan atau sophisticated atau kelas atas dan menarik. Yang kelima ada ketahanan atau ruggedness, yaitu petualangan dan tangguh. Ia menganalisis beberapa merek terkenal dan menemukan bahwa sejumlah merek tersebut cenderung kuat pada satu sifat tertentu. Konsumen sering memilih dan menggunakan merek yang mempunyai kepribadian merek yang konsisten dengan konsep diri mereka sendiri. Cara kita memandang diri sendiri, meskipun penyesuaian itu mungkin berdasarkan konsep diri ideal konsumen. Proses psikologis kunci, yaitu memahami model perilaku konsumen. Jadi titik awal untuk memahami perilaku konsumen itu dapat digambarkan dalam peraga tersebut yang ada di slide, yaitu mulai dari rangsangan pemasaran dan lingkungan. Itu memasuki kesadaran konsumen akan kebutuhan dari produk tersebut. Kemudian di sekelompok proses psikologis yang kemudian digabungkan dengan karakteristik konsumen itu akan menghasilkan proses pengambilan keputusan, di mana proses pengambilan keputusan itu juga akan diidentifikasi oleh pemasar yang kemudian akan menghasilkan keputusan akhir pembelian, yang dimana setelah terdapat opsi produk yang ada, itu nanti konsumen dapat memilih produk yang tersedia di pasaran, kemudian memilih merek yang ada, kemudian pemilihan penyalur yang ada, lalu jumlah pembelian atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen, lalu waktu yang pas untuk membeli produk tersebut, dan metode pembayaran yang digunakan oleh konsumen untuk membayar produk yang dibeli. Nah, tugas pemasar sendiri yaitu memahami apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen antara kedatangan rangsangan pemasaran dari luar
dan keputusan pembelian akhir. 4 proses psikologis kunci, motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori itu mempengaruhi respons konsumen secara fundamental. Nah, kebutuhan itu juga menjadi motif ketika kebutuhan itu meningkat sampai tingkat intensitas yang cukup sehingga mendorong kita bertindak. Motivasi mempunyai 2 arah, yaitu kita memiliki satu tujuan di atas tujuan lainnya, dan intensitas atau energi yang kita gunakan untuk mengejar tujuan. Lalu ada persepsi, yaitu proses di mana kita dapat memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Poin utamanya bahwa persepsi tidak hanya tergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga pada hubungan rangsangan terhadap bidang yang mengelilinginya dan kondisi dalam setiap diri kita. Kemudian pembelajaran mendorong perubahan dalam perilaku kita yang timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia dipelajari, meskipun sebagian besar pembelajaran itu tidak sengaja. Ahli teori pembelajaran percaya bahwa pembelajaran dihasilkan melalui interaksi dorongan, rangsangan, pertanda, respons, dan penguatan. Teori pembelajaran mengajarkan pemasar bahwa mereka dapat membangun permintaan untuk sebuah produk dengan mengasosiasikannya dengan dorongan yang kuat, menggunakan pertanda yang memotivasi dan menyediakan penguatan positif. Beberapa periset menyukai pendekatan yang lebih aktif, kognitif ketika pembelajaran tergantung pada kesimpulan atau interpretasi yang dibuat konsumen tentang hasil. Apakah pengalaman konsumen yang tidak menyenangkan dulu akibat produk yang buruk, atau apakah konsumen gagal mengikuti instruksi dengan benar? Biasedonis mengatakan orang mempunyai kecenderungan umum untuk mengaitkan keberhasilan pada diri mereka dan kegagalan pada penyebab eksternal. Maka konsumen lebih sering menyalahkan produk daripada diri mereka, memberikan tekanan kepada pemasar untuk menjelaskan fungsi produk secara lebih cermat dalam kemasan dan label yang dirancang dengan baik, iklan dan situs web instruktif, dan seterusnya. Proses memori merupakan proses yang sangat konstruktif karena kita tidak mengingat informasi dan kejadian secara lengkap dan akurat. Sering kita mengingat beberapa keping dan potongan dan mengisi sisanya berdasarkan hal lain yang kita ketahui. Pemrograman memori menggambarkan bagaimana dan di mana informasi masuk ke dalam memori. Kekuatan asosiasi yang dihasilkan tergantung pada seberapa banyak kita memproses informasi pada saat pemrograman. Secara umum, semakin banyak perhatian yang kita berikan pada arti informasi sepanjang pemrograman, semakin kuat asosiasi dalam memori yang dihasilkan. Ketika seseorang konsumen secara aktif memikirkan dan mengelaborasikan arti penting informasi produk atau jasa, asosiasi yang diciptakan dalam memori semakin kuat. Konsumen juga lebih mudah menciptakan asosiasi terhadap informasi baru ketika struktur pengetahuan yang ekstensif dan relevan sudah berada dalam memori. Pengambilan memori merupakan cara informasi diambil dari memori. Menurut model memori jaringan asosiatif, asosiasi merek yang kuat lebih mudah diakses dan lebih mudah diingat. Aktivasi penyebaran, usaha mengingat informasi merek yang berhasil tidak hanya bergantung pada kekuatan awal informasi tersebut dalam memori. Ada 3 faktor yang penting. Yang pertama, kehadiran informasi produk lain dalam memori dapat menghasilkan pengaruh interferensi dan menyebabkan kita gagal mengenali atau bingung dengan data baru. Yang kedua, waktu antara paparan terhadap informasi dan pemrograman berpengaruh. Semakin lama waktu tunda, semakin lemah asosiasi itu. Ketiga, informasi mungkin tersedia dalam memori tetapi tidak dapat diakses.
tanpa tanda pemuli atau pengingat yang tepat. Meskipun demikian, memori seringkali menjadi rekonstruktif dan konsumen bisa mengingat pengalaman dengan sebuah merek secara berbeda dari fakta sebenarnya akibat adanya intervensi faktor atau kejadian lain. Selanjutnya ada proses keputusan pembelian, yaitu dengan model 5 tahap. Nah, proses psikologi dasar itu memainkan peranan penting dalam memahami bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan pembelian mereka. Lalu di sini proses keputusan pembelian itu ada 5 tahap, yaitu yang pertama pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang kelima ada perilaku pasca pembelian. Nah, mari kita bahas satu persatu mulai dari pengenalan masalah. Jadi proses pembelian itu dimulai ketika pembeli menyadari ada satu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Lalu pemasar harus mengidentifikasi juga keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Kemudian pemasar itu dapat mengembangkan strategi pemasaran yang memicu minat konsumen, terutama untuk pembelian fleksibel seperti barang-barang mewah, paket liburan, dan pilihan hiburan. Nah, pemasar itu harus meningkatkan motivasi konsumen sehingga pembelian potensial mendapat pertimbangan serius. Lalu yang kedua ada pencarian informasi. Jadi konsumen itu sering mencari jumlah informasi yang terbatas. Nah, berdasarkan survei itu memperlihatkan bahwa untuk barang tahan lama, setengah dari semua konsumen hanya melihat satu toko aja. Dan hanya 30% yang melihat lebih dari satu merek peralatan. Jadi kita dapat membedakan antara dua tingkat keterlibatan dengan pencarian. Keadaan pencarian yang lebih rendah disebut perhatian tajam. Nah, pada tingkatan ini seseorang hanya menjadi lebih reseptif terhadap informasi tentang sebuah produk. Pada tingkat berikutnya, seseorang dapat memasuki pencarian informasi aktif atau mencari bahan bacaan, menelpon teman, melakukan kegiatan online, dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk tersebut. Nah, sumber informasi yang didapatkan dari konsumen itu ada dari pribadi dibagi menjadi empat, dan yang pertama ada dari sumber informasi pribadi, yaitu dari keluarga, teman, tetangga, dan rekan. Lalu ada sumber informasi komersial dari iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, kemasan, dan tampilan. Lalu yang ketiga ada sumber informasi publik, yaitu berupa media massa, organisasi pemeringkat konsumen. Dan yang keempat ada eksperimental, yaitu penanganan, pemeriksaan, dan penggunaan produk. Nah, setiap sumber informasi itu melaksanakan fungsi yang berbeda dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Sumber komersial biasanya melaksanakan fungsi informasi, sementara sumber pribadi melaksanakan fungsi legitimasi atau evaluasi. Nah, melalui pengumpulan informasi itu konsumen mempelajari merek, pesaing, dan fitur mereka. Seperti contoh, kita membutuhkan sebuah laptop gitu ya. Nah, jadi ada beberapa langkah yang kita lakukan sebelum kita membeli laptop. Yang pertama yaitu total kumpulan misalnya. Jadi dari total kumpulan itu adalah merek yang tersedia bagi konsumen. Jadi misal kalau kita menginginkan sebuah laptop, itu kita tahu bahwa ada beberapa merek yang menyediakan laptop. Nah, kita list semuanya itu yang tersedia bagi kita sebagai konsumen. Lalu ada kumpulan kesadaran yang dimana konsumen itu tahu bahwa ada merek-merek
tersebut yang menyediakan laptop gitu misalnya. Lalu ada kumpulan pertimbangan, di mana kumpulan pertimbangan itu memenuhi kriteria pembelian awal. Jadi kita sudah mengetahui nih bahwa ada pilihan laptop itu. Lalu kita sudah mengarah bahwa mindset bahwa laptop dengan merek ini dan ini itu bagus begitu. Jadi itu sudah menjadi kriteria awal pembelian. Jadi kita sudah memiliki kumpulan merek-merek laptop yang akan kita beli, yang kita sudah tahu bahwa merek laptop itu bagus gitu ya. Lalu ada kumpulan pilihan yang dimana ketika konsumen mengumpulkan lebih banyak informasi, itu hanya beberapa yang menjadi calon kuatnya. Jadi misal ada empat merek laptop yang kita kumpulkan informasinya. Nah, setelah kita riset lebih dalam, itu ternyata hanya ada 3 yang memiliki pilihan kriteria pembelian kita gitu. Lalu ada keputusan gitu ya. Jadi keputusan itu adalah pilihan akhir yang dimana kita itu sudah membuat kumpulan-kumpulan tadi. Jadi pada akhirnya di keputusan ini kita dapat mengetahui bahwa laptop mana yang kita akan beli berdasarkan dari kumpulan informasi yang kita dapat melalui proses pengumpulan informasi tadi gitu. Nah, dari sudut pandang perusahaan itu juga harus mengidentifikasi merek lain dalam kelompok pilihan konsumen, sehingga perusahaan dapat merencanakan daya tarik kompetitif yang tepat. Selain itu, perusahaan harus mengidentifikasi sumber informasi konsumen dan mengevaluasi arti penting relatif mereka, dengan bertanya kepada konsumen tentang bagaimana mereka mendengar merek tersebut untuk pertama kalinya, informasi apa yang datang kemudian, dan arti penting relatif berbagai sumber akan membantu perusahaan menyiapkan komunikasi efektif untuk pasar sasaran. Lalu yang ketiga ada evaluasi alternatif. Jadi evaluasi alternatif sendiri merupakan beberapa konsep dasar yang akan membantu kita memahami proses evaluasi, yaitu yang pertama ada konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan, dan yang kedua ada konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Yang ketiga, konsumen melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan ini. Atribut minat pembeli bervariasi sesuai produk. Misalnya, jika produknya hotel, itu berdekatan dengan lokasi dan kebersihan, atmosfer, serta harga. Lalu yang kedua, misalnya ada obat kumur. Jadi obat kumur itu warnanya seperti apa sih? Lalu efektif nggak membunuh kuman? Dan kapasitas pembunuhan kumannya itu bagaimana, lalu rasa yang ditimbulkan seperti apa, kemudian baru akan melihat harga. Dan yang ketiga ada ban, yaitu mulai dari keamanan ban tersebut bagaimana, lalu umur keawetan ban itu bagaimana, dan kualitas pengendaraannya itu bagaimana, dan kemudian pertimbangan harga. Melalui pengalaman dan pembelajaran, masyarakat mendapatkan keyakinan dan sikap. Nah, selanjutnya keyakinan dan sikap mempengaruhi perilaku pembelian. Sikap menempatkan kita dalam kerangka pikiran, menyukai atau tidak menyukai sebuah objek, bergerak menuju atau beralih darinya. Sikap menuntun kita untuk berperilaku dalam cara yang cukup konsisten terhadap objek yang sama. Karena sikap menghemat energi dan pikiran, sikap sangat sulit diubah. Perusahaan disarankan untuk menyesuaikan produknya dengan sikap yang ada dan tidak berusaha mengubah sikap itu.
Model ekspektasi nilai juga menjadi pembentukan sikap menduga bahwa konsumen mengevaluasi produk dan jasa dengan menggabungkan keyakinan merek mereka, positif dan negatif, berdasarkan arti pentingnya. Lalu selanjutnya ada keputusan pembelian. Nah, dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk maksud untuk membeli merek yang paling disukai. Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat membentuk 5 sub keputusan. Yang pertama mulai dari merek, penyalur, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran. Model non-kompensatoris dari pilihan konsumen. Model ekspektasi nilai merupakan model kompensatoris, yaitu hal-hal yang dianggap baik untuk sebuah produk dalam membantu menutup hal-hal yang dianggap buruk. Tetapi konsumen sering mengambil jalan pintas mental dengan menggunakan aturan pilihan yang sederhana. Heuristik adalah aturan sederhana atau jalan pintas mental dalam proses keputusan. Dengan model non-kompensatoris, pilihan konsumen, pertimbangan atribut positif dan negatif tidak selalu saling mengurangi. Mengevaluasi atribut yang berada dalam isolasi membuat konsumen lebih mudah mengambil keputusan, tetapi juga meningkatkan kemungkinan bahwa ia akan mengambil pilihan berbeda, maksud saya, jika ia berpikir lebih rinci. Pengetahuan merek atau produk kita, jumlah dan kemiripan pilihan merek, dan tekanan waktu yang terlibat, serta konteks sosial seperti kebutuhan justifikasi terhadap teman atau atasan. Semuanya mempengaruhi apa dan bagaimana kita menggunakan heuristik pilihan. Konsumen tidak harus menggunakan satu jenis aturan pilihan saja. Terkadang mereka menerapkan strategi keputusan bertahap yang menggabungkan dua pilihan atau lebih. Lalu faktor pengintervensi. Bahkan jika konsumen membentuk evaluasi merek, dua faktor umum dapat mengintervensi antara maksud pembelian dan keputusan pembelian. Yang pertama adalah sikap orang lain, batas di mana sikap seseorang mengurangi preferensi kita untuk sebuah alternatif tergantung pada dua hal. Yang pertama, intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif yang kita sukai, dan yang kedua, motivasi kita untuk mematuhi kehendak orang lain. Semakin intens sikap negatif orang lain dan semakin dekat hubungan orang tersebut terhadap kita, semakin besar kemungkinan kita menyesuaikan niat pembelian kita. Hal sebaliknya juga berlaku. Lalu proses keputusan pembelian yang kelima yaitu perilaku pasca pembelian. Jadi setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami konflik dikarenakan melihat fitur mengkhawatirkan tertentu atau mendengar hal-hal menyenangkan tentang merek lain dan waspada terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Komunikasi pemasaran seharusnya memasok keyakinan dan evaluasi yang memperkuat pilihan konsumen dan membantunya merasa nyaman tentang merek tersebut. Karena itu, tugas pemasar tidak berakhir dengan pembelian. Pemasar harus mengamati kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan penggunaan produk pasca pembelian. Yang pertama, kepuasan pasca pembelian. Kepuasan merupakan fungsi kedekatan antara harapan dan kinerja anggapan produk. Jika kinerja tidak memenuhi harapan, konsumen kecewa. Jika memenuhi harapan, konsumen puas. Jika melebihi harapan, konsumen sangat puas. Perasaan ini menentukan apakah pelanggan membeli produk kembali dan membicarakan hal-hal menyenangkan atau tidak menyenangkan tentang produk itu kepada orang lain. Yang kedua, tindakan pasca pembelian, yaitu jika konsumen puas, ia mungkin membeli produk itu kembali. Pelanggan yang puas juga cenderung mengatakan hal-hal baik tentang merek kepada orang lain. Di pihak lain, konsumen yang kecewa mungkin mengabaikan atau mengembalikan produk. Mereka mungkin mencari informasi yang memastikan nilai produk yang tinggi. Mereka mungkin mengajukan tuntutan umum dengan melayangkan keluhan kepada perusahaan.
menggunakan pengacara atau melayangkan keluhan ke kelompok lain seperti badan bisnis, swasta, atau pemerintah. Tindakan pribadi mencakup keputusan untuk berhenti membeli produk atau opsi keluar, atau memperingatkan teman atau opsi suara. Lalu yang ketiga ada penggunaan dan penyingkiran pasca pembelian. Pemasar juga harus mengamati bagaimana pembeli menggunakan dan menyingkirkan produk. Pendorong kunci frekuensi penjualan adalah tingkat konsumsi produk. Semakin cepat pembeli mengkonsumsi sebuah produk, semakin cepat mereka kembali ke pasar untuk membelinya lagi. Salah satu peluang untuk meningkatkan frekuensi penggunaan produk terjadi ketika persepsi konsumen tentang penggunaan mereka berbeda dari kenyataan. Konsumen mungkin gagal mengganti produk yang memiliki rentang umur relatif pendek dengan cukup cepat karena mereka salah menilai umur produk. Satu strategi untuk mempercepat penggantian adalah mengaitkan tindakan penggantian produk dengan liburan, kejadian, atau waktu tertentu dalam 1 tahun. Teori lain tentang pengambilan keputusan. Tingkat keterlibatan konsumen. Model kemungkinan elaborasi menggambarkan formasi dan perubahan sikap. Dengan penggambaran tersebut, konsumen dapat membuat penilaian baik dalam keadaan keterlibatan rendah maupun tinggi. Terdapat 2 alat persuasi dalam model elaborasi, yaitu rute pusat di mana formasi atau perubahan sikap dapat merangsang banyak pikiran. Dan yang kedua, ada rute periferal, tepi, di mana formasi atau perubahan sikap mendorong jauh lebih sedikit pikiran. Nah, strategi pemasaran keterlibatan rendah dimaksud agar konsumen terus memakai produk tersebut karena loyalitas. Pemasar menggunakan 4 cara untuk melakukan hal tersebut, di antaranya menghubungkan produk dengan beberapa situasi. Kedua, menghubungkan produk dengan situasi pribadi yang melibatkan. Dan yang ketiga, merancang iklan yang berhubungan dengan nilai pribadi. Dan yang terakhir, mengiklankan fitur penting dalam produk tersebut. Perilaku pembelian pencari keragaman. Artinya, konsumen dapat beralih ke produk yang serupa tanpa konsumen memikirkan perbedaan yang berarti. Pemimpin pasar dan merek kecil dalam kategori produk ini mempunyai strategi pemasaran yang berbeda. Pemimpin pasar akan berusaha mendorong perilaku pembelian kebiasaan dengan cara menerbitkan beberapa versi produk yang serupa tapi tak sama. Nah, maksudnya, contohnya beberapa versi produk yang serupa tapi tak sama. Ini misalnya seperti Indomie goreng. Ada Indomie goreng rasa rendang, Indomie goreng rasa sate, Indomie goreng rasa mie seblak. Seperti itu. Yang dimaksud serupa tapi tak sama. Teori lain tentang pengambilan keputusan. Heuristik dan bias keputusan. Yang pertama, heuristik ketersediaan, maksudnya konsumen mendasarkan prediksi mereka dengan kecepatan dan kemudahan di mana satu contoh hasil tertentu muncul di pikiran mereka. Yang kedua, heuristik representatif. Maksudnya adalah konsumen mendasarkan prediksi mereka atas representatif atau semirip apa suatu produk tersebut terhadap contoh yang telah ada. Dan yang ketiga, heuristik penjangkaran dan penyesuaian. Maksudnya, konsumen sampai pada penilaian awal dan kemudian menyesuaikan berdasarkan informasi tambahan agar dapat membuat kesan
pertama yang kuat untuk menetapkan jangkar yang baik. Sehingga kesan pertama tersebut dapat dijadikan sebuah pandangan yang lebih menyenangkan. Teori lain tentang pengambilan keputusan, akuntansi mental. Akuntansi mental mengacu pada cara konsumen mengkategorikan dan mengevaluasi dana, meskipun pada dasarnya kedua hal tersebut dapat dialokasikan pada tujuan yang berbeda-beda. Prinsip akuntansi mental didasarkan pada sekelompok prinsip utama. Yang pertama, konsumen cenderung memisahkan keuntungan. Ketika penjual mempunyai produk yang memiliki lebih dari satu manfaat, maka konsumen akan mengevaluasi setiap manfaat tersebut, sehingga penjual dapat membuat penjumlahan semua manfaat menjadi lebih besar daripada manfaat produk itu sendiri. Kedua, konsumen cenderung mengintegrasikan kerugian. Maksudnya, pemasar mempunyai keunggulan yang nyata dalam menjual sesuatu jika biayanya dapat ditambahkan ke pembelian besar lainnya. Ketiga, konsumen cenderung mengintegrasikan kerugian yang lebih kecil dengan keuntungan yang lebih besar. Yang keempat, konsumen cenderung memisahkan keuntungan kecil dan kerugian besar. Nah, prinsip akuntansi mental juga diturunkan dari teori prospek yang menyatakan bahwa konsumen menentukan kerangka alternatif keputusan berdasarkan keuntungan dan kerugian menurut fungsi nilai. Teori lain tentang pengambilan keputusan menentukan profil proses keputusan pembelian pelanggan. Di sini ada 4 metode yang digunakan. Yang pertama, melalui metode introspektif. Metode ini digunakan oleh seorang pemasar sendiri untuk menarik pelanggan. Dan yang kedua, melalui metode retrospektif. Metode ini dengan cara mewawancarai sejumlah kecil pembeli baru untuk mengingat mengapa produk kita dibeli. Dan yang ketiga, melalui metode prospektif. Metode ini menemukan calon pembeli produk yang berminat pada produk kita. Dan yang terakhir, melalui metode preskriptif. Dengan menemukan calon pembeli dan meminta pembeli menjelaskan cara ideal untuk membeli produk. Oke, sekarang saya akan berbicara tentang analisis pasar bisnis. Apa itu analisis pasar bisnis? Yaitu organisasi bisnis tidak hanya menjual, mereka juga membeli banyak bahan mentah, komponen manufaktur, pabrik dan peralatan dan layanan bisnis. Nah, dan untuk menciptakan dan menangkap nilai-nilai, penjual harus memahami kebutuhan, sumber daya, terus kebijakan dan prosedur pembelian organisasi ini. Oke, sekarang kita berbicara tentang pengertian pasar bisnis. Pengertiannya pasar bisnis itu apa? Jadi ini, pasar bisnis itu terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi suatu produk atau jasa-jasa yang lain, kemudian dijual, disewakan ataupun disuplai atau dipasok ke perusahaan-perusahaan lain. Pemasar bisnis menghadapi beberapa tantangan bisnis. Nah, tantangannya itu ada 7. Di antaranya, yang pertama, memperluas pemahaman akan kebutuhan pelanggan, segmen pasar, dan penggerak nilai pelanggan. Terus yang kedua itu bersaing secara global ketika China dan India mengubah
bentuk-bentuk pasar. Terus yang ketiga itu menguasai sarana analisis dan meningkatkan keahlian kuantitatif. Terus yang keempat, mengembalikan inovasi sebagai mesin pertumbuhan. Terus yang kelima itu menciptakan model dan hubungan organisasi baru. Yang keenam, memperbaiki tingkat pengembalian atas pengambilan keputusan investasi pemasaran atau ROMI. Terus yang ketujuh itu mendemonstrasikan dan mendokumentasikan nilai pelanggan yang diantarkan dan harga sesuai nilai tersebut. Sekarang kita berbicara tentang karakteristik pasar bisnis. Tentunya karakteristik pasar bisnis dan pasar bisnis itu berbeda karena dari segmentasi pasar hingga kuantitas barang yang dibutuhkan juga berbeda. Di sini ada 10 pembeda, yaitu yang pertama kita baca dari nomor pertama. Yang pertama itu pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Terus yang kedua itu hubungan pemasok pelanggan yang erat. Yang ketiga, pembelian profesional. Yang keempat, pengaruh pembelian berganda. Yang kelima, panggilan penjualan berganda. Terus yang keenam, permintaan turunan. Yang ketujuh, permintaan inelatif. Terus yang kedelapan, permintaan yang berfluktuasi. Yang kesembilan itu pembeli yang terkonsentrasi secara geografis. Yang ke-10 pembelian secara langsung atau pembelian langsung. Terus yang selanjutnya, peserta proses pembelian bisnis. Pusat pembelian itu terdiri dari 7. Yang pertama itu pencetus atau inisiator. Yang kedua pengguna atau user. Yang ketiga pihak yang mempengaruhi. Yang keempat pengambil keputusan. Yang kelima pemberi persetujuan. Yang keenam itu pembeli atau buyer. Yang ketujuh penjaga gerbang atau gatekeeper. Pengaruh pusat pembelian itu pembeli bisnis mempunyai motivasi, persepsi dan preferensi. PDI yang dipengaruhi oleh usia, penghasilan, pendidikan, posisi, pekerjaan, kepribadian, sikap terhadap risiko dan budaya. Terus pusat pembelian memiliki minat, otoritas, status, dan persuasivitas yang berbeda dan kadang kriteria keputusan yang sangat berbeda juga. Lalu sekarang tentang peserta proses bisnis. Pembelian bisnis sama seperti yang tadi, ini lanjutannya aja. Penentuan target pusat pembelian itu tidak terlalu mengetahui jenis kelompok yang terjadi sepanjang proses pengambilan keputusan, meskipun juga informasi apapun yang dapat diperoleh tentang faktor kepribadian dan antar pribadi akan bermanfaat juga. Lalu pemasar bisnis harus meninjau kembali asumsi mereka tentang peserta pusat pembelian secara berkala. Analisis pasar lembaga dan pemerintahan. Pada pembahasan pasar bisnis dan pasar konsumen berpusat pada pencarian laba. Sebagian besar juga berlaku pada praktik pembelian lembaga dan organisasi pemerintah. Tentunya pasar lembaga dan pemerintahan memiliki pembeda di antara pasar lainnya. Pasar lembaga. Di sebagian negara, organisasi pemerintahan adalah pembeli barang dan jasa yang utama. Mereka umumnya mengharuskan pemasok mengajukan penawaran dan sering memberikan kontrak kepada penawar terendah. Tujuan pembelian dari pasar lembaga sendiri bukan semata-mata karena laba. Namun, lembaga juga harus menyediakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Contoh-contoh pasar kelembagaan terdiri dari sekolah, rumah sakit, balai pengobatan, penjara, dan lembaga lain yang harus memberikan barang-barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urusi. Banyak dari organisasi itu ditandai oleh anggaran yang rendah dan pelanggan yang sudah pasti di jumlahnya. Pasar pemerintahan. Pasar pemerintahan merupakan organisasi atau lembaga pemerintah yang membeli produk untuk menjalankan kegiatan operasionalnya melayani berbagai kepentingan masyarakat. Lembaga-lembaga departemen maupun non-departemen yang bergerak di sektor industri, pertanian, perdagangan, transportasi, kehutanan, pariwisata, transmigrasi, dan sektor lainnya adalah pembeli-pembeli produk industrial yang sangat potensial. Luas pasar pemerintah dan tingkat pembeliannya seringkali besar dari pasar-pasar industrial yang lain. Dengan perilakunya yang berbeda, banyak produsen produk industrial mempunyai organisasi pemasaran yang mengkhususkan bagi pangsa pasar pemerintah. Partisipan dalam proses pembelian. Partisipan dalam proses pembelian pemerintah dibedakan menurut strata pemerintahnya. Contoh, pemerintahan pusat, pemerintahan tingkat 1, pemerintahan tingkat 2, sampai pemerintah di bawahnya. Organisasi pembelian pemerintah sangat formal dan prosedural. Prosedur pembelian pasar pemerintah umumnya dilakukan secara lelang tergantung besar atau volume pembelian yang akan dilakukan. Pada sistem lelang, pemerintah mengundang pemasok untuk melakukan penawaran barang yang diperlukan pemerintah. Penawaran yang diterima umumnya adalah yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu, terutama untuk barang-barang yang non-standar. Untuk pekerjaan yang lebih kompleks dan risiko tinggi, pemerintah melakukan kontrak dengan beberapa pemasok yang kemudian melalui negosiasi disepakati dalam perjanjian tertulis. Sekian, terima kasih.